Pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam KUHP terdapat 3 jenis pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan acara singkat yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara atau perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Teknis pemeriksaan acara singkat. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut, maka penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat ke muka pengadilan. KPN, sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan 3 hari sebelum persidangan. Penunjukan majelis atau hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing. Yang selanjutnya, pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh ketua majelis serta menanyakan identitas terdakwa, kemudian penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat didaftar di Panitera Muda Pidana setelah hakim memulai pemeriksaan perkara. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada penuntut umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar atau ekspedisi. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika memang hakim berpendapat bahwa pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa. Pemeriksaan dilakukan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai pasal 203 ayat 3 huruf B KUHP. Untuk kepentingan persidangan, maka hakim menunda persidangan paling lama 7 hari. Selanjutnya, putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tapi dibuat dalam berita acara sidang. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip X. Jika terdapat kesalahan tulisan maka diperbaiki dengan renvoy. Ketua majelis hakim atau hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum. Pemeriksaan acara cepat adalah apa yang dimaksud dengan pemeriksaan acara cepat ditentukan oleh pasal 205 ayat 1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Jadi, adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Pemeriksaan acara cepat dibagi menjadi 2, yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang dimaksud dengan acara tindak pidana ringan adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan. Sedangkan yang dimaksud dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Karakteristik daripada pemeriksaan acara cepat yaitu yang diperiksa
perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan untuk pelanggaran tertentu. Ciri-ciri segala sesuatu harus berjalan dengan cepat dan tuntas untuk mempercepat penyelesaian perkara namun tetap mengedepankan ketelitian. Ya, jadi ciri-cirinya di sini adalah segala sesuatunya harus dijalankan secara cepat dan tuntas dalam tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara, namun ketelitian itu harus tetap ada. Contohnya kasus atau perkara penghinaan ringan. Nah, selanjutnya pemeriksaan perkara biasa. Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak. Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang mudah yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum. Yang pertama dipanggil masuk ialah terdakwa yang walaupun dalam tahanan, ia diperhadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan pasal 154 ayat 1 yang mengatur hal ini, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas ialah keadaan yang tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada persidangan berikutnya. Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. Pemeriksaan perkara biasa. Menurut ketentuan yang pertama dipanggil masuk ialah dipanggil masuk ke sidang ialah terdakwa. Mula-mula hakim ketua sidang menanyakan identitas seperti nama, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya ia memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di sidang. Sesudah itu hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Kemudian hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti. Apabila terdakwa tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang memberi penjelasan yang penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Nah, demikian sudah dibahas hari ini terkait dengan materi pokok pemeriksaan perkara biasa, perkara singkat, dan perkara cepat di sidang pengadilan. Semoga dapat bermanfaat.